Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man hadiya lahu wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awalan, hayya bina nashkura syukran illallah alladzi qad a'tana ni'mat katsiran wa ya ni'matul iman, islam wal ihsan hatta nastati'a an najtami'a fi hadhil makanil mubarakah. Thaniyan, salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya Nadia Fatmawati akan menyampaikan kultum yang bertemakan Nuzulul Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada tanggal 17 Ramadan, di mana hari diturunkannya Al-Quran. Pada suatu hari ketika Nabi sedang bertahan di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Dasar penetapan Nuzulul Quran ini juga terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan permulaan diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu kedua yang diterima oleh Nabi adalah surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Jarak antara wahyu pertama dan wahyu kedua kurang lebih memakan waktu 2,5 tahun lamanya. Pada saat turun wahyu kedua, yaitu permulaan Nabi menyiarkan agama Islam kepada umat manusia. Dan wahyu yang terakhir yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Pada suatu hari, Nabi sedang wukuf di padang Arafah, sedang melaksanakan haji wada. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Quranul Karim itu terdiri dari 114 surah yang berisikan 6.236 ayat yang berisikan 30 juz. Perlu kita ketahui bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran diberi predikat Makkiyah dan Madaniyah. Dasar penggolongan ayat Al-Quran diturunkan sesuai masa turunnya. Perlu kita ketahui bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran diberi predikat Makkiyah dan Madaniyah. Dasar penggolongan tersebut diturunkan sesuai dengan masa turunnya. Kesenjangan kodrat dan iradat Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur sehingga memakan waktu 23 tahun lamanya. Lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, lebih 22 hari. Pasti banyak yang bertanya, mengapa Allah tidak menurunkan Al-Quran hanya sekali saja dan mengapa harus berangsur-angsur? Alasannya itu untuk menguatkan ketetapan hati yang kokoh dan kuat. Hal ini dapat dipahami dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihimul Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika nusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Yang artinya, berkata orang-orang kafir, mengapa Al-Quran tidak diturunkan hanya kepadanya sekali saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dan kami membacanya secara tertib. Kebijakan Allah sebagai Maha Guru yang arif mengajarkan kepada manusia dari bodoh menjadi pintar, dari kafir menjadi bertauhid, dari biadab menjadi beradab, dari mulai tak dikenal menjadi terkenal, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa dilimpahkan rahmat taufik hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.